Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih al-ayah. Yang kami hormati Ibu Ketua BKMM DMI, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid atau Musola Kanwil Jawa Timur beserta jajarannya, semua pengurus daerah BKMM se-Jawa Timur beserta seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur yang kami muliakan, dan para hadirin beserta yang ada di majelis taklim ini. Alhamdulillah kami BKMM Kota Blitar dapat berpartisipasi mewujudkan program BKMM DMI lewat sekelumit, yaitu tausiah di bulan Ramadan yang penuh rahmat, maghfirah dan barokah, dengan kami beri judul keutamaan membaca Al-Quran. Karena dengan bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak amal-amal yang baik. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, di dalam bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran ada beberapa keutamaan. Adapun keutamaan yang saya sampaikan pada hari ini adalah hanya 5 saja. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama malaikat yang terhormat nanti di akhirat. Yang membacanya terbata-bata, Allah akan memberikan 2 pahala, yaitu pahala kemauan dan pahala berusaha atau belajar. Adapun di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang belajar pahalanya lebih banyak sampai 700 kali. Kalau di dalam bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, 1 huruf dapat 1 kebaikan, 10 huruf dapat 10 kebaikan. Pada bulan Ramadan insya Allah kita akan mendapatkan alfi syahr, yaitu 30 kali 1000. Setiap semalam membaca 100 ayat, semalam akan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantaranya keutamaan, yaitu membaca Al-Quran. Keutamaan yang kedua, Al-Quran itu sebagai obat hati dan obat fisik. Untuk itu orang yang membaca Al-Quran, di dalam firman Allah surat Al-Isra disampaikan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Membaca Al-Quran itu adalah obat bagi orang-orang yang mendapat rahmat dan orang-orang yang beriman. Keutamaan yang ketiga, kita membiasakan membaca Al-Quran di rumah. Rumah kita akan menjadi bercahaya, rumah kita akan menjadi damai, rumah kita akan menjadi selalu berada berpahala, dijauhkan dari semua syaitan. Seperti di dalam Al-Quran disampaikan, alladzina amanu wa tatma'innal qulubuhum bi dzikrillah, Ar-Ra'd 28. Kemudian keutamaan yang keempat,
akan dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Seperti kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang artinya kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itulah keutamaan dari kita membaca Al-Quran. Apalagi pada saat kita bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Janganlah rumahmu seperti kuburan. Artinya sepi, tidak ada bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian yang kelima, Al-Quran itu memberi syafaat kepada kita apabila kita nanti sudah di alam kubur. Mungkin dari ibu-ibu atau pemirsa sekalian, tidak ada orang yang ingin masuk kubur. Semuanya kalau namanya di kuburan pasti akan takut. Ditari juga tidak mau, dibayar berapapun. Untuk itu syafaatnya apa? Syafaat membaca Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan oleh ulama menyampaikan bahwa pada suatu saat ada orang yang meninggal dunia. Kemudian di situ disiapkan untuk dimandikan, disiapkan untuk dikubur, disiapkan untuk ditinggal dari kubur. Tapi riwayat di situ ada orang yang sangat tampan sekali. Kok tetap di situ? Yang pertama yaitu di kepalanya. Setelah mulai dibungkus, masuk ke dadanya. Setelah sampai di kubur, masuk ke kuburnya. Kemudian ditanya oleh yang meriwayatkan tadi, kamu itu siapa? Kok tetap di sini saja? Saya temannya si mayat. Loh, teman kok tetap ikut? Saya tetap ikut sampai kapanpun. Akhirnya di dalam kubur di situ datanglah malaikat Mungkar dan Nakir. Setelah malaikat Mungkar dan Nakir tahu, siapa kamu kok di sini? Saya temannya si mayat. Kemudian tetap ditanya, sudah jangan banyak tanya, tanya saja pada mayatnya, tugas malaikat apa? Nanti akan saya tolong, akan saya jawab semuanya. Setelah itu malaikatnya bertanya, sebetulnya kamu itu siapa? Saya adalah yang setiap saat dibaca, setiap saat dibawa, setiap saat diperhatikan, yaitu saya adalah Al-Quran. Seperti itulah syafaatnya Al-Quran. Untuk itu alhamdulillah kepada ibu-ibu yang membiasakan membaca Al-Quran, putra-putrinya insya Allah akan selamat di dunia sampai di akhirat. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena masih banyak salahnya. Untuk itu saya akhiri dengan akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.